Hujan turun perlahan sore itu, membasahi atap gedung tempat resepsi pernikahan Jihan dan Andri digelar. Bagi Jihan, hari itu seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidupnya. Namun, ada kekosongan yang tak bisa ia abaikan. Restu dari Ibu Rika, ibu kandung Andri, tidak pernah benar-benar hadir. Ibu Rika memang datang ke pernikahan mereka, tapi raut wajahnya datar, senyumnya dipaksakan. Saat berdiri di pelaminan, ia tampak menjaga jarak, dan bahkan dalam foto keluarga, ekspresinya dingin. Bagi siapapun yang memperhatikan, ketidaksukaan itu jelas terlihat. "Ma, tolong jangan seperti ini," bisik Andri lembut di sela-sela sesi foto. "Ibu hanya datang karena menghormati keluarga besar. Tapi kamu tahu, Andri, ibu tetap tidak merestui pernikahan ini," ucap Ibu Rika pelan namun tajam. Tatapannya kemudian beralih ke Jihan, mengiris tanpa kata. "Kamu wanita karir." "Iya, tapi jadi istri itu bukan cuma soal kerja." Jihan menahan napas. Ia sudah sering mendengar kata-kata serupa dari Ibu Rika sejak awal hubungannya dengan Andri. Wanita itu lebih menyukai Rina, anak dari rekan bisnis lama suaminya yang sudah meninggal. Dalam pandangan Ibu Rika, Rina lebih pantas mendampingi Andri, lembut, luwes, dan penurut. Tapi Andri memilih Jihan. Mereka saling mencintai. Itu seharusnya cukup. Setelah resepsi, mereka memutuskan tinggal sementara di rumah Ibu Rika. Itu keinginan Andri, berharap waktu bersama bisa meluluhkan hati sang ibu. Namun kenyataannya tak semudah itu. Pagi pertama di rumah mertuanya, Jihan bangun lebih awal. Ia ingin menunjukkan itikat baik. Setelah bersih-bersih ringan, ia membuatkan teh manis hangat dan menyajikannya di ruang makan. "Ibu, ini tehnya," katanya dengan sopan, menyodorkan cangkir putih polos. Ibu Rika hanya menatap teh itu sebentar. "Nggak usah repot. Ibu biasa bikin sendiri," jawabnya singkat sambil berjalan pergi. Andri yang melihat kejadian itu hanya diam. Ia tersenyum kaku kepada Jihan dan memeluk pundaknya sejenak, mencoba menenangkan. "Sabar ya, sayang. Mama cuma belum terbiasa." Jihan mengangguk. Ia tidak ingin memperkeruh keadaan. Tapi dalam hati kecilnya, ia mulai bertanya, sampai kapan ia harus bersabar? Di malam hari, sebelum tidur, Andri kembali mencoba menenangkan istrinya. "Aku yakin nanti Mama akan berubah. Kamu pasti bisa bikin dia sayang sama kamu." Jihan memaksakan senyum. "Aku nggak butuh dia langsung sayang, Andri. Aku cuma pengen dihargai, dianggap pantas." Di luar, hujan turun lagi. Kali ini lebih deras dari sebelumnya. Bagi Jihan, itu seperti pertanda. Pernikahan ini memang penuh ujian, dan ia baru saja memulai babak pertamanya. Pagi itu, matahari menyembul pelan di balik tirai jendela kamar yang baru seminggu ini ditinggali Jihan dan Andri. Rumah besar bergaya kolonial milik Ibu Rika memang indah secara fisik. Lantainya marmer, lukisan-lukisan tua menghiasi dinding, dan suasana rumah selalu rapi nyaris tanpa celah. Namun bagi Jihan, rumah itu terasa seperti tempat asing yang dingin. Bukan karena cuacanya, melainkan karena suasana hatinya. Hari-hari pertama tinggal di rumah mertuanya, Jihan benar-benar merasa seperti orang luar. Meski berusaha membantu pekerjaan rumah, semua yang ia lakukan selalu terasa salah di mata Ibu Rika. Suatu pagi, Jihan mencoba membuat sarapan. Ia menyiapkan nasi goreng sederhana dan teh manis hangat. "Bu, silakan sarapannya," kata Jihan dengan senyum ramah, meletakkan piring di meja makan. Ibu Rika melirik sekilas, lalu menghela napas. "Nasi goreng? Keluarga ini biasanya makan roti dan buah di pagi hari. Kamu kira kita ini warung?" Andri yang baru turun dari kamar terdiam. Ia ingin membela, tapi lagi-lagi, kata-katanya terhenti di tenggorokan. "Seperti biasa."
Jihan hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Maaf, Bu. Besok saya siapkan roti dan buah saja. Tolong. Dan tolong juga jangan terlalu banyak bicara. Wanita yang baik itu tahu kapan harus diam. Waktu berjalan lambat di rumah itu. Jihan berangkat ke kantor pagi-pagi, pulang menjelang petang, dan tetap berusaha membantu di rumah sepulang kerja. Tapi setiap langkahnya selalu tampak salah di mata Ibu Rika. Pernah suatu malam, Jihan pulang lebih lambat karena harus lembur mengurus presentasi penting. Begitu masuk rumah, wajah Ibu Rika langsung menyambutnya dengan ketidaksenangan. Kamu pulang malam terus. Kalau gitu caranya, buat apa kamu menikah? Maaf, Bu. Tadi ada meeting mendadak dari kantor. Jangan jadikan kerjaan alasan untuk melupakan tanggung jawab sebagai istri. Kamu pikir Andri makan apa di rumah? Untung ibunya masih hidup. Jihan menunduk, menahan air mata. Ia tahu Andri bisa memasak sendiri kalau ia belum pulang. Dan kenyataannya, tadi pun Andri sudah makan. Tapi Ibu Rika tidak butuh penjelasan. Ia hanya ingin menyalahkan. Suatu sore, Santi, sahabat Jihan dari kantor, menelepon dan mengajak bertemu akhir pekan nanti. Kamu butuh rehat. Ji, yuk ngopi sebentar. Aku tahu kamu capek. Jihan hanya tersenyum lewat telepon. Kalau aku bisa izin, ya. Tapi, entahlah. Kenapa? Mas Andri nggak ngizinin. Bukan dia, mertuaku. Di ujung telepon, Santi hanya bisa diam. Ia tahu betapa sulit posisi Jihan, tapi sahabatnya itu terlalu sabar. Hari-hari berikutnya pun tidak banyak berubah. Ibu Rika terus memberi komentar pedas setiap hari, mulai dari cara Jihan menyetrika baju, cara bicara, bahkan cara duduk. Suatu malam, ketika sedang mencuci piring, Jihan mendengar Ibu Rika bicara lewat telepon di ruang keluarga. Iya, aku udah bilang dari dulu. Si Jihan itu bukan tipe perempuan yang cocok buat Andri. Nggak ada kelembutan. Dia itu keras. Sok sibuk sama kerjaannya. Rumah tangga bukan tempat buat pamer jabatan. Jihan berhenti mencuci. Tangannya gemetar. Air mata mengambang di pelupuk mata. Tapi ia menahannya. Lagi-lagi, saat masuk ke kamar, Andri melihat wajah istrinya kusut. Sayang, kamu kenapa? Jihan hanya menggeleng. Enggak apa-apa. Jihan, bilang ke aku kalau mama ada apa-apa lagi sama kamu. Aku cuma capek. Andri, aku berusaha keras buat diterima. Tapi sepertinya sekeras apapun usahaku, tetap saja salah di mata beliau. Andri memeluk Jihan erat. Aku tahu. Aku juga merasa bersalah. Tapi percayalah, semua ini cuma sementara. Namun dalam hati, Jihan mulai sadar bahwa sementara itu bisa berubah menjadi selamanya jika tak ada yang mengambil sikap. Dan sampai saat itu tiba, ia hanya bisa bertahan. Pagi itu, Jihan baru saja selesai menyetrika baju kerja Andri ketika terdengar suara langkah kaki Ibu Rika dari arah tangga. Seperti biasa, wanita itu sudah bangun lebih awal dan tampaknya selalu memulai harinya dengan sikap waspada terhadap segala gerakan Jihan. Baju kerja Andri jangan disetrika panas-panas begitu. Bisa rusak seratnya. Komentar Ibu Rika tanpa melihat ke arah Jihan. Maaf, Bu. Saya akan atur suhunya lagi nanti, jawab Jihan tenang, meski dalam hati ia tahu baju itu sudah disetrika dengan benar, seperti yang biasa ia lakukan sejak sebelum menikah. Ibu Rika menggeleng pelan, lalu berjalan menuju dapur. Tak lama, suara pintu lemari dapur dibuka dengan keras terdengar. Kamu naruh gula di mana? Bentaknya. Di rak atas. Bu. Saya pindahkan kemarin karena rak bawah basah. Lain kali bilang, rumah ini bukan kantor kamu. Ji, nggak semua orang harus ikutin cara kamu.
Jihan menarik napas panjang. Sudah berkali-kali Ibu Rika menyebutkan kata kantor, seolah itu dosa baginya. Seolah menjadi perempuan berkarier adalah aib bagi seorang istri. Padahal Jihan selalu memastikan rumah dalam keadaan bersih, Andri terurus, dan tak pernah sekalipun menelantarkan tanggung jawabnya sebagai istri. Tapi semua itu tak cukup. Siang hari itu, Jihan memutuskan bekerja dari rumah karena ada jadwal rapat online dengan tim kantor. Ia duduk di meja kecil di sudut ruang tamu, memakai headphone, dan mempresentasikan laporan mingguan pada tim divisi pemasaran. Ibu Rika, maaf, saya sebentar ya. Ini ada presentasi. Namun Ibu Rika justru duduk di sofa, menyetel TV dengan volume keras, dan pura-pura tidak mendengar. Suara tawa dari sinetron sore memecah konsentrasi Jihan, bahkan membuat beberapa rekan kerja terdengar bingung lewat panggilan video. Ada yang ribut ya, Bu Jihan? Tanya Pak Budi, atasannya. Oh, maaf, Pak. Tadi ada gangguan sedikit. Setelah rapat selesai, Jihan menatap layar laptop kosong. Rasanya seperti dihantam dua dunia sekaligus. Di satu sisi, ia adalah wanita profesional yang dipercaya dan dihargai. Di sisi lain, di dalam rumah ini, ia seperti benalu yang dianggap tidak tahu diri. Sore harinya, Andri pulang dari kantor dan menemukan Jihan duduk diam di kamar. Wajahnya letih. "Kamu nggak kerja di kantor hari ini?" tanya Andri, sambil mengganti bajunya. "Aku WFH hari ini. Ada presentasi tadi. Tapi Mama gangguin." Andri menghela napas, duduk di sebelah Jihan. "Kamu udah ngomong baik-baik. Aku sudah minta izin, pelan-pelan. Tapi Mama tetap nyalain TV kenceng banget." Andri terdiam. Ia tahu ibunya sulit diatur. "Aku coba ngomong sama Mama malam ini, ya." Namun malam pun datang, dan seperti malam-malam sebelumnya, Andri tak jadi bicara apa-apa. Keesokan harinya, kejadian kecil kembali menyulut luka yang makin dalam. Saat sarapan, Ibu Rika duduk di meja makan bersama Andri. Jihan datang membawa jus jeruk segar dan meletakkannya di hadapan ibu mertuanya. "Ini, Bu, saya buatkan jus segar. Bagus buat pencernaan pagi-pagi." Alih-alih berterima kasih, Ibu Rika hanya menatap gelas itu lalu berkata, "Saya nggak biasa minum jeruk pagi-pagi. Nggak cocok sama lambung saya." Andri melirik Jihan, hendak menengahi. Namun Ibu Rika lebih dulu menambahkan, "Saya heran, ya, kamu pinter banget katanya di kantor. Tapi hal begini aja nggak ngerti. Kamu belajar apa sih dulu?" Ucapan itu seperti tamparan. Andri menatap ibunya, hendak bicara, tapi Jihan justru lebih dulu berdiri. "Maaf, Bu, saya nggak bermaksud salah. Saya hanya ingin membantu." "Kamu nggak usah terlalu banyak ingin, Jihan. Ibu mertua itu nggak butuh dibuatkan minuman. Yang ibu butuh itu menantu yang tahu diri." Malam itu, saat semua sudah tidur, Jihan keluar ke teras sendirian. Ia duduk di bangku kayu, memeluk lutut, dan menatap langit yang mulai berawan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai lelah. Bukan karena pekerjaan rumah, bukan karena sibuk bekerja, tapi karena dipandang remeh setiap hari, seolah apapun yang ia lakukan tetap tidak pernah cukup. Ia tidak menangis, tapi matanya basah. Dalam keheningan malam, ia membisikkan pada dirinya sendiri, "Aku bukan menantu sempurna, tapi aku bukan wanita yang bisa diremehkan begitu saja." Jihan tahu, ini baru awal. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan terus diam. Andri adalah pria yang penuh cinta. Tak pernah sehari pun berlalu tanpa pelukan hangat atau bisikan lembut untuk Jihan. Namun cinta, Jihan mulai menyadari, tidak selalu sekuat tindakan. Dan Andri, lelaki yang ia pilih untuk hidup bersama,
belum mampu menjadi tameng dari luka-luka yang terus dilontarkan oleh mulut ibunya sendiri. Pagi itu, suasana rumah sunyi. Jihan sudah menyiapkan sarapan seperti biasa, roti panggang, telur rebus, dan buah-buahan. Semalam, Andri sempat mengatakan, "Besok Mama ulang tahun. Coba kita bikin pagi ini lebih tenang." Jihan menerima saran itu dengan senang hati. Meski sering disakiti, ia tetap ingin menjadi menantu yang menunjukkan hormat. Ia bahkan bangun lebih pagi untuk menyiapkan kue kecil sederhana, brownies kukus favorit banyak orang. Namun saat Ibu Rika turun dari kamar dan melihat kue di meja, reaksi yang muncul justru sebaliknya. "Kue ini, kamu bikin?" tanyanya curiga. "Iya, Bu. Saya cari resepnya semalam. Katanya Ibu suka yang kukus, bukan panggang." Alih-alih tersenyum, Ibu Rika berkata tajam, "Kamu pikir kamu bisa ganti peran Ibu Andri cuma karena bikin kue? Ulang tahun saya bukan untuk kamu rayakan. Kamu pikir saya butuh dibuatkan kue oleh orang yang bahkan gak saya restui?" Andri yang baru turun dari tangga langsung mendengar ucapan itu. Ia menghampiri ibunya, lalu menatap Jihan sekilas. "Ma, itu nggak adil." Ibu Rika menoleh cepat. "Kamu membelanya sekarang?" "Bukan membela, Ma. Tapi Jihan cuma mau berbuat baik." Namun Ibu Rika menatap Andri dengan sorot kecewa. "Kalau kamu lebih pilih istrimu daripada ibumu sendiri, bilang saja." Andri terdiam. Tubuhnya tampak kaku. Ia memandang ke arah Jihan yang kini berusaha menahan air mata, lalu kembali menatap ibunya. "Bukan itu maksudku." Tapi, seperti biasanya, Andri memilih diam. Malam itu, di kamar mereka, Jihan duduk membelakangi Andri. Suara lembut suaminya terdengar pelan. "Aku minta maaf soal tadi." Jihan menoleh. Matanya merah. "Kenapa kamu selalu diam saat ibu memperlakukan aku seperti itu?" Andri menarik napas berat. "Aku cuma gak mau memperkeruh keadaan. Mama gampang tersinggung. Tapi aku yang selalu jadi sasaran. Andri, aku yang dengar semua kata-kata tajam itu. Aku yang dimarahi, diabaikan, bahkan direndahkan. Kamu lihat semuanya, tapi kamu selalu diam. Sampai kapan?" Andri menunduk. "Aku sayang kamu, Ji. Tapi Mama itu satu-satunya orang tua yang aku punya. Aku bingung gimana caranya menengahi kalian tanpa membuatnya makin marah." Jihan berdiri dan berjalan ke arah jendela. "Cinta tanpa keberanian itu sia-sia. Andri, aku nggak minta kamu memusuhi ibumu. Aku cuma ingin kamu berdiri di sampingku, seperti suami, bukan jadi penonton yang pasrah." Andri mendekatinya, memeluk dari belakang. "Aku tahu kamu benar. Aku hanya belum tahu harus mulai dari mana." Jihan menatap bayangan mereka di kaca jendela. Hatinya pilu. Ia tahu Andri mencintainya, tapi cinta saja tidak cukup jika ia harus terus menghadapi semuanya sendirian. Beberapa hari kemudian, saat makan malam bersama, Ibu Rika kembali melontarkan sindiran. "Jihan, kamu kerja terus kapan mau punya anak? Jangan-jangan kamu lebih cinta laptop daripada suami sendiri?" Andri meletakkan sendoknya. Wajahnya menegang. Tapi Jihan yang lebih dulu menjawab, "Punya anak adalah karunia, Bu. Tapi saya nggak ingin membawa anak ke dalam rumah yang belum damai." Ruangan hening seketika. Ibu Rika menatapnya tajam. "Kamu bicara apa?" "Saya tahu ibu tidak suka saya. Tapi saya juga manusia. Saya juga istri Andri. Saya bukan benda yang bisa ibu hina kapan saja tanpa perasaan." Andri menatap istrinya dengan terkejut. Itu kali pertama Jihan bicara tegas di depan ibunya. Dan untuk sesaat, Ibu Rika pun terdiam. Malam itu, tak banyak kata terucap di meja makan.
Tapi satu hal berubah. Jihan mulai berdiri untuk dirinya sendiri. Namun, pertanyaannya masih tersisa. Apakah Andri akan mulai berdiri di sisinya juga? Langkah Jihan terdengar tegas menyusuri lorong kantor pagi itu. Rambutnya ditata rapi. Wajahnya tampak segar meskipun semalam hanya tidur 3 jam. Ia mengenakan setelan kerja berwarna biru tua yang membingkai sosoknya sebagai seorang profesional, manajer pemasaran yang disegani. Di kantor, semua terasa berbeda. Di sini, ia bukan menantu yang tidak diakui, melainkan pemimpin tim yang dihargai dan diandalkan. Ruangan yang terang, meja kerja yang tertata, dan suasana kolegial yang saling menghormati membuat kantor menjadi pelarian yang terasa seperti rumah kedua. Bu Jihan, laporan untuk kampanye digital bulan lalu sudah saya kirim ke email, kata salah satu stafnya. Bagus. Nia, terima kasih. Nanti saya cek dan beri masukan, jawab Jihan sambil tersenyum. Senyum tulus, yang belakangan ini jarang muncul saat ia berada di rumah. Santi, sahabat sekaligus rekan kerjanya, menghampiri meja. Ji, kamu kelihatan lebih tenang hari ini. Ada yang berubah? Tanya Santi sambil menaruh 2 gelas kopi kaleng di atas meja. Jihan tersenyum lemah. Enggak juga. Mungkin karena akhirnya bisa bernapas di tempat yang enggak menghakimi. Santi mengangguk pelan. Ia tahu seperti apa kehidupan rumah tangga Jihan, setidaknya dari cerita-cerita yang pernah dibagikan saat makan siang. Kamu kuat, Ji. Tapi jangan biarkan rumah jadi tempat kamu kehilangan jati diri. Jihan menatap layar laptopnya. Aku kadang merasa bersalah. Aku tahu kantor ini bikin aku merasa dihargai. Tapi, bukankah rumah seharusnya jadi tempat yang lebih hangat dari ini? Hari itu, Jihan menghadiri rapat dengan Pak Budi, atasannya. Ia mempresentasikan strategi promosi untuk produk terbaru klien besar. Penyampaian Jihan lancar, detail, dan solutif. Semua anggota tim mendengarkan dengan kagum. Setelah rapat, Pak Budi menghampirinya. Luar biasa, Bu Jihan. Anda benar-benar aset perusahaan. Kalau semua divisi punya pemimpin seperti Anda, kita nggak perlu repot lagi. Ucapan itu membuat dada Jihan hangat. Pengakuan semacam itu, yang bahkan satu kalimat saja belum pernah ia dengar dari mulut ibu mertuanya. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha maksimal. Pak Budi tersenyum. Saya tahu Anda kerja keras. Dan satu hal lagi, Anda punya karakter. Itu lebih penting dari sekadar jabatan. Di sela jam istirahat, Jihan meluangkan waktu untuk makan siang bersama Santi di kafe dekat kantor. Kalau aku boleh jujur, ucap Santi sambil menyeruput es kopi, aku nggak habis pikir kenapa ibu mertuamu bisa sekeras itu. Karena aku bukan wanita pilihannya untuk Andri, jawab Jihan pelan. Dan karena aku terlalu banyak bekerja di matanya. Padahal kamu justru menyeimbangkan segalanya. Rumah beres, kerjaan juga beres. Jihan tersenyum miris. Tapi di mata dia, aku istri yang gagal. Hanya karena aku nggak tunduk diam-diam. Santi menepuk tangan Jihan lembut. Dengar ya, kamu dihormati di sini bukan karena kamu keras, tapi karena kamu bisa tegas tanpa kehilangan hati. Itu kualitas yang langka. Ji. Pulang ke rumah malam itu, Jihan mendapati Ibu Rika duduk di ruang tamu dengan wajah cemberut. Kamu pulang jam segini terus. Ibu udah bilang, perempuan itu jangan keseringan di luar. Itu bukan kodratnya. Jihan meletakkan tas kerja pelan. Saya pulang setelah pekerjaan selesai. Bu, tanggung jawab saya juga di sana. Jangan-jangan kamu lebih nikmat di kantor daripada di rumah. Jangan sampai Andri merasa istrinya lebih milik kantornya daripada miliknya sendiri. Jihan ingin membalas, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya menatap Ibu Rika sejenak, lalu masuk ke kamar.
Dan seperti biasa, Andri diam. Malam itu, di atas ranjang, Jihan memandangi langit-langit kamar sambil berkata dalam hati, "Di kantor aku dihormati, tapi di rumah aku dipertanyakan. Dunia luar mengakui keberadaanku, tapi di rumahku sendiri, aku seolah tidak terlihat." Namun ia tahu, pelarian bukanlah solusi selamanya. Kantor memang memberi ruang bernapas, tapi di rumahlah jiwanya diuji. Jihan sadar, ia harus menemukan kekuatan, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk berdiri lebih tegak. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari bersinar cerah. Jihan sedang menyapu halaman ketika mendengar suara Ibu Rika berbicara dengan tetangganya, Bu Mirna, yang baru saja datang berkunjung. "Ya, begitulah, Bu Mirna," ujar Ibu Rika sambil tersenyum pahit. "Zaman sekarang menantu beda. Ya, kalau dulu saya, sebelum matahari terbit sudah di dapur. Sekarang, pulang kerja langsung masuk kamar. Rumah ini seperti kos-kosan." Bu Mirna hanya tersenyum kaku. Tatapannya sempat bertemu dengan mata Jihan yang sedang berdiri diam di sudut halaman. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kata-kata itu jelas diarahkan padanya. Beberapa hari belakangan, Ibu Rika mulai semakin sering melontarkan sindiran yang tidak lagi ditutupi. Ia tak peduli siapa yang mendengar, bahkan di depan Andri sekalipun. Suatu malam, saat makan malam, Ibu Rika dengan nada ringan berkata, "Andri, kamu sudah mapan. Kenapa nggak cari rumah sendiri saja? Rumah ini kan tua. Ibu juga sudah tua. Nggak enak merepotkan kalian terus." Andri menoleh, tampak bingung. "Maksud Mama?" "Maksud Ibu, kamu sudah berkeluarga. Biar lebih tenang, tinggal di rumah sendiri. Biar Ibu juga nggak jadi pengganggu." Ibu Rika tertawa tipis, tapi tatapannya menusuk ke arah Jihan. Jihan tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap piringnya yang belum sempat disentuh. Hatinya ngilu. Bukan hanya diusir secara halus, tapi juga disalahkan seolah dirinya adalah sumber gangguan. Setelah makan malam, Andri dan Jihan berbincang di kamar. "Sayang, kamu dengar tadi?" tanya Jihan pelan. Andri duduk di sampingnya, menunduk. "Dengar. Menurut kamu, apa memang sebaiknya kita cari rumah lain?" Andri menarik napas panjang. "Aku juga nggak nyaman lihat Mama seperti itu. Tapi, aku cuma nggak mau kita pergi dalam keadaan hubungan buruk." Jihan menatap mata suaminya. "Andri, hubungan ini sudah buruk bahkan sebelum aku masuk rumah ini. Aku nggak tahan terus-terusan diperlakukan seperti tamu tak diundang." Andri menggenggam tangan Jihan. "Kalau itu maumu, aku ikut. Kita cari rumah yang lebih tenang." Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya memutuskan menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Rumah yang tak besar, tapi cukup untuk mereka berdua. Ketika hari kepindahan tiba, Ibu Rika hanya berdiri di pintu. "Kalian yakin mau pergi?" tanyanya, dengan nada yang terdengar seperti tantangan, bukan keikhlasan. Andri menjawab pelan, "Kami butuh ruang sendiri, Ma. Biar Mama juga tenang." Ibu Rika tersenyum kecil. "Semoga kamu nggak nyesel nanti, Andri. Jangan sampai rumah tanggamu berantakan cuma karena terlalu ngikutin kemauan istri." Kata-kata itu menampar Jihan tepat di hati. Tapi ia memilih diam. Menjawab hanya akan memperkeruh. Andri menggandeng tangan Jihan erat, mengajaknya masuk ke mobil. Saat mobil berjalan meninggalkan halaman rumah itu, Jihan menoleh sekali lagi. Dalam hati ia berjanji, "Aku mungkin diusir secara halus, tapi aku tidak akan kalah secara diam-diam. Aku akan buktikan, rumah bukan soal bangunan. Rumah adalah tempat di mana aku bisa dihargai sebagai diriku sendiri." Dan disitulah langkah awal menuju perubahan besar dimulai.
Rumah kontrakan itu tak besar. 2 kamar, 1 ruang tengah, dapur sederhana, dan halaman kecil. Tapi sejak malam pertama menjejakkan kaki di sana, Jihan merasakan sesuatu yang tak pernah ia dapatkan di rumah mertua, kedamaian. Ia dan Andri tidur tanpa ketegangan, tanpa bisik-bisik sindiran, tanpa tatapan penuh penilaian. Hanya ada suara jangkrik di luar jendela dan napas tenang mereka yang bersisian. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Jihan bisa memasak sarapan sambil bersenandung kecil. Andri masuk ke dapur sambil tersenyum. "Wah, seharusnya kita pindah dari dulu ya." Jihan menoleh sambil tertawa. "Aku nggak nyangka kamu bisa betah juga jauh dari mama." Andri menarik kursi dan duduk. "Bukan soal jauh, tapi soal tempat ini lebih terasa rumah. Karena kamu ada di sini, dan kita bisa jadi diri sendiri." Ucapan itu seperti oase bagi Jihan. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi setidaknya kini ia berdiri di tempat yang bisa memberinya pijakan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Jihan mulai mengatur rutinitas barunya. Pagi ia menyiapkan rumah, lalu berangkat kerja. Pulang sore hari, ia menyempatkan diri memasak, membersihkan rumah, dan duduk santai bersama Andri. Hubungan mereka menghangat. Namun bukan berarti semua selesai. Ibu Rika belum pernah menelepon, bahkan tak menanyakan kabar. Dari Andri, Jihan tahu sang ibu merasa dibiarkan dan dilangkahi oleh keputusan mereka untuk pindah. "Aku tahu mama tersinggung," kata Andri suatu malam sambil menyandarkan kepala di sofa. "Tapi aku juga tahu, ini yang terbaik." Jihan mengangguk. "Aku nggak pernah mau jauh dari beliau, Andri. Tapi aku juga nggak bisa tinggal di tempat yang membuatku merasa kecil setiap hari." Andri menggenggam tangan istrinya. "Kamu nggak kecil. Kamu justru lebih besar dari yang mama pikir." Suatu hari di kantor, Jihan menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam seminar pemasaran digital tingkat nasional. Bukan main rasa bangganya. Itu artinya, nama dan reputasinya diakui bukan hanya di internal perusahaan, tapi juga di luar. Santi, yang melihat Jihan membaca email undangan itu, langsung berteriak kecil, "Ji, ini gila banget. Kamu akan duduk satu panggung sama tokoh-tokoh besar industri." Jihan masih agak tak percaya. "Aku pikir mereka salah kirim." "Bukan salah kirim. Kamu memang layak." Di rumah, Jihan menceritakan kabar itu pada Andri, dan matanya berkilat bangga. Seminar nasional. Andri tersenyum lebar. "Aku akan duduk paling depan. Istriku harus tahu dia hebat." Jihan tersenyum. Tapi jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik. Andai Ibu Rika bisa melihat ini. Andai ia tahu bahwa menantunya yang tak diakui ini sedang bersinar di tempat yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Namun Jihan tidak larut dalam perasaan itu. Ia memilih untuk terus melangkah. Ia tahu pengakuan tidak bisa dipaksa, dan cinta tidak bisa dituntut. Tapi harga diri bisa dibangun, dan kebaikan bisa ditunjukkan dengan tindakan. Di rumah barunya, Jihan menemukan kembali versi terbaik dirinya. Dan ia bersumpah, "Aku tidak akan menyerah. Bukan demi pengakuan, tapi demi hidup yang pantas aku jalani." Ruang auditorium hotel berbintang itu penuh dengan para profesional, akademisi, dan pelaku industri dari seluruh penjuru negeri. Sorot lampu terang di panggung menyinari sosok Jihan yang berdiri percaya diri, mengenakan blazer abu muda dan kerudung sederhana, namun memancarkan wibawa. Dalam dunia pemasaran modern, suara Jihan menggema. Kepercayaan bukan hanya dibangun lewat produk, tapi lewat konsistensi sikap dan nilai yang dipegang teguh. Sama halnya dengan hidup, integritas tidak bisa dibuat-buat. Tepuk tangan membahana ketika Jihan menutup presentasinya. Moderator memujinya, menyebutnya sebagai
salah satu pemimpin perempuan muda yang menginspirasi. Beberapa peserta bahkan mengantre untuk berbincang langsung, meminta kontak, bahkan mengundangnya ke acara lain. Sementara itu, Andri duduk di barisan depan dengan senyum penuh rasa bangga. Ia tahu, istrinya bukan hanya cerdas dan tangguh, tapi juga tulus. Tak ada ambisi yang didorong oleh ego. Semua keberhasilan Jihan lahir dari kerja keras dan keyakinan akan nilai-nilai kebaikan. Beberapa minggu setelah acara itu, kantor Jihan mengadakan rapat evaluasi semester. Di akhir rapat, Pak Budi, atasan sekaligus mentor Jihan, mengumumkan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Saya dengan bangga mengumumkan bahwa mulai bulan depan, posisi Head of Marketing untuk divisi nasional akan dipegang oleh Jihan. Ruangan langsung riuh oleh tepuk tangan. Santi bahkan menitikkan air mata haru. Jihan terdiam beberapa saat. Naik jabatan berarti tanggung jawab lebih besar. Tapi di saat bersamaan, itu juga bukti bahwa ia diakui, meski bukan oleh mertua, tapi oleh dunia yang melihatnya apa adanya. Di rumah, Andri langsung memeluk Jihan ketika kabar itu diceritakan. Kamu terus membuktikan bahwa kamu layak dihormati, sayang. Bahkan tanpa perlu membuat siapapun berlutut. Jihan menatap suaminya. Aku tidak ingin siapapun berlutut. Andri, aku cuma ingin diterima. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku sudah berusaha jadi istri yang baik. Andri terdiam sejenak, lalu berkata pelan, aku tahu mama keras. Tapi aku juga tahu, hatinya masih bisa dijangkau. Kamu sudah sejauh ini, mungkin suatu saat, ia akan melihat. Beberapa hari kemudian, Pak Budi datang berkunjung ke rumah Jihan untuk memberikan dokumen penting. Wah, rumahnya nyaman. Ya, ujar Pak Budi sambil memandangi ruang tamu sederhana tapi bersih dan rapi. Kamu memang selalu bisa bikin semua terasa teratur. Ji. Ucapan itu membuat hati Jihan hangat. Ia sadar, ia tak perlu rumah mewah untuk dihargai. Karena penghormatan bukan soal tempat tinggal, tapi siapa diri kita di dalamnya. Sebelum pulang, Pak Budi sempat berkata, kamu tahu, Ji, saya berharap anak saya kelak bisa sehebat kamu, tapi juga setulus kamu. Malam itu, Jihan duduk di beranda. Langit penuh bintang. Di tangannya, ada cangkir teh hangat. Andri duduk di sampingnya. Kalau dipikir-pikir, kata Jihan lirih, aku tidak pernah membayangkan sampai ke titik ini. Dulu aku hanya ingin jadi menantu yang baik. Kamu sudah lebih dari cukup, Andri membalas. Jihan menatap langit. Dalam hatinya, ia berdoa diam-diam. Bukan untuk lebih banyak penghargaan, tapi agar hatinya tetap kuat dan tidak berubah menjadi dingin meski telah disakiti berkali-kali. Karena ia percaya, ketulusan, meskipun lambat, akan sampai ke tujuan. Pagi itu, hujan turun deras. Langit Jakarta tampak kelabu, seakan menyeratkan firasat buruk. Jihan baru saja tiba di kantor ketika ponselnya berdering. Nama Andri muncul di layar. Ji, mama jatuh di kamar mandi. Suara Andri terdengar panik. Dia dibawa ke rumah sakit. Jihan langsung berdiri dari kursinya. Rumah sakit mana? Aku nyusul sekarang. RS Harapan Sehat. Aku juga baru otu ke sana. Tanpa pikir panjang, Jihan meminta izin pada atasannya. Santi yang mendengar kabar itu langsung menawari diri untuk mengantar. Selama perjalanan, pikiran Jihan berkecamuk. Terlepas dari segala luka batin yang pernah ia terima, ia tetap mencemaskan ibu mertuanya. Di hatinya, masih ada tempat untuk peduli. Karena bagi Jihan, rasa hormat bukan berarti membalas kasih sayang dengan kasih sayang, tapi tetap memilih berbuat baik meski tak pernah mendapatkannya. Sesampainya di rumah sakit, Jihan melihat Andri berdiri di depan UGD. Wajahnya cemas, matanya sembab. Tanpa banyak kata,
Jihan memeluknya. Mama terpeleset. Kepalanya terbentur. Tapi dokter bilang kondisinya stabil. Hanya perlu observasi beberapa hari, jelas Andri kemudian. Beberapa menit kemudian, dokter keluar. Ibu Rika sadar, tapi masih lemah. Keluarganya bisa menjenguk satu persatu. Jihan menatap Andri. Kamu duluan. Tapi Andri menggeleng. Kamu saja. Mungkin. Mama butuh lihat kamu. Jihan ragu sejenak, lalu mengangguk dan masuk ke ruang perawatan. Di sana, Ibu Rika terbaring dengan wajah pucat. Saat Jihan masuk, pandangan wanita tua itu tertuju padanya. Ada jeda panjang. Lalu Ibu Rika berkata pelan, suaranya serak. Kenapa kamu datang? Jihan tidak menjawab langsung. Ia mendekat dan merapikan selimut ibu mertuanya. Karena mama tetap keluarga saya. Ibu Rika terdiam. Tatapannya tajam, tapi kali ini tidak menyayat. Lebih seperti bingung, tidak percaya. Padahal saya tidak pernah memperlakukan kamu sebagai keluarga. Lanjutnya pelan. Jihan menarik napas. Saya tahu. Tapi Andri anak mama. Saya istri Andri. Mau tidak mau, kita akan selalu terhubung. Saya tidak pernah ingin merebut anak mama. Saya hanya ingin menjadi bagian dari keluarga. Wajah Ibu Rika perlahan melunak, namun ia tak menjawab. Jihan lalu berkata, Mama butuh istirahat. Saya tunggu di luar. Ia keluar dengan tenang, namun di dalam dadanya ada ledakan emosi yang ditahan. Ia tidak berharap banyak, tapi mungkin ini pertama kalinya Ibu Rika mendengarnya dengan hati. Hari-hari berikutnya, Jihan datang setiap hari ke rumah sakit, membawakan makanan, membelikan kebutuhan, membantu mengurus administrasi. Bahkan saat Ibu Rika pulang, Jihan memastikan ada perawat panggilan untuk berjaga. Semua itu ia lakukan tanpa berharap balasan. Bahkan ketika Ibu Rika tetap diam, tetap kaku, Jihan tetap hadir. Andri memperhatikannya setiap hari, semakin menyadari bahwa ia telah menikahi perempuan luar biasa. Kenapa kamu masih peduli? Tanya Andri suatu malam. Karena ini soal saya, bukan soal mama, jawab Jihan. Saya tidak ingin berubah menjadi orang yang pahit karena perlakuan orang lain. Saya hanya ingin tetap jadi diri saya, yang tahu bagaimana caranya bersikap baik. Suatu malam, Jihan mendapat pesan singkat dari nomor yang tak dikenal. Terima kasih sudah peduli, Rika. Air mata Jihan menetes pelan saat membacanya. Bukan karena bahagia semata, tapi karena perjuangan panjangnya mulai terasa arti. Mungkin belum pengakuan penuh, tapi ada celah kecil di hati Ibu Rika yang mulai terbuka. Dan bagi Jihan, itu sudah cukup untuk membuatnya tetap kuat. Sejak kepulangan Ibu Rika dari rumah sakit, suasana rumahnya perlahan berubah. Ia kini tinggal sendiri setelah Andri dan Jihan memutuskan untuk mandiri di rumah mereka sendiri. Namun, meski telah berjarak secara fisik, Jihan tetap hadir dengan caranya sendiri. Setiap minggu, ia mengirimkan makanan sehat melalui jasa catering langganannya. Sesekali ia datang langsung membawa buah tangan, walau kadang hanya disambut dengan anggukan singkat. Tapi itu tidak membuatnya berhenti, karena Jihan tak lagi menunggu penghargaan. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Suatu pagi, di warung dekat rumah Ibu Rika, beberapa tetangga sedang berkumpul, membahas seperti biasa topik-topik hangat di lingkungan itu. Nama Jihan pun muncul. Itu menantu Bu Rika ternyata orangnya baik. Ya, ujar Bu Yuni, tetangga sebelah. Iya, aku lihat dia sering ke rumah Bu Rika bawa makanan. Padahal katanya dulu Bu Rika nggak setuju mereka nikah. Iya, tapi sekarang malah Jihan yang sering bantu. Jarang loh ada menantu kayak gitu. Obrolan itu, entah bagaimana, sampai ke telinga Ibu Rika lewat tetangga lain.
Awalnya ia hanya diam, tidak menunjukkan reaksi apapun. Tapi di matanya, ada kilatan aneh, seperti malu, atau mungkin tersentuh. Di kantor, nama Jihan juga makin dikenal. Setelah menjadi pembicara publik dan mendapat promosi, beberapa media mulai meliput sepak terjangnya sebagai wanita sukses di dunia profesional. Salah satu artikel menyebutnya sebagai pemimpin perempuan yang tidak hanya unggul secara strategi bisnis, tapi juga bijak dalam mengelola hubungan personal. Santi, sahabat Jihan, sering bercanda, "Kamu tuh harusnya masuk talk show nasional. Biar orang-orang tahu, kamu bukan cuma istri dari Andri, kamu Jihan yang luar biasa." Jihan hanya tersenyum. Ia tidak ingin dunia tahu siapa dirinya demi pengakuan. Ia hanya ingin hidupnya berdampak baik, meski kecil, bahkan pada orang yang pernah menyakitinya. Suatu sore, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Jihan sedang menyiram tanaman di halaman depan ketika seorang ibu tua yang lewat menghentikannya. "Nak, kamu Jihan, ya?" "Iya, Bu. Saya cuma mau bilang, kamu itu wanita yang sabar. Semua orang tahu Bu Rika itu orangnya keras. Tapi kamu tetap hormat sama dia. Saya ikut belajar dari kamu." Jihan tertegun. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk tepat ke dalam hatinya. Ia sadar bahwa kebaikan, meski tak langsung dibalas, akan menyebar seperti angin, tak terlihat, tapi terasa. Beberapa hari kemudian, Andri pulang dari menengok ibunya dan bercerita. Katanya Mama tadi didatangi Bu RT. Mereka ngobrol lama. Terus Mama bilang, "Menantu saya itu hebat, cuma saya aja yang dulu terlalu keras kepala." Jihan menatap suaminya, setengah tak percaya. Andri melanjutkan, "Mama belum bilang langsung ke kamu, mungkin belum siap. Tapi dia mulai buka diri, Ji. Dan itu karena kamu gak pernah berhenti jadi baik." Mata Jihan berkaca-kaca. Ia tahu, jalan yang ia tempuh bukan jalan yang mudah. Tapi hari ini, langkah kecil itu mulai membuahkan hasil. Bukan sekadar pengakuan, tapi perubahan. Malam itu, saat berdoa, Jihan berkata lirih dalam hati, "Tuhan, aku tidak minta dibalas. Aku hanya ingin tetap jadi aku, walaupun pernah dianggap bukan siapa-siapa." Dan langit malam menjawabnya dengan sunyi yang hangat, seolah memberitahu bahwa semua akan baik-baik saja, karena ia telah memilih jalannya dengan benar. Ibu Rika duduk di ruang tamu, mengenakan daster putih bunga-bunga. Di hadapannya, secangkir teh yang sudah mulai mendingin. Pandangannya menerawang keluar jendela. Sore itu langit tampak cerah, tapi hati Ibu Rika berkabut. Walau ia tak lagi mengucap kata-kata tajam kepada Jihan, perasaan enggan menerima menantunya secara penuh belum benar-benar sirna. Di tengah lamunan itu, sebuah nama kembali mengusik pikirannya. Rina, wanita yang dulu sangat ia harapkan menjadi istri Andri. Anak dari sahabat lamanya, sopan, menurut, dan dari keluarga terpandang. Rina yang dulu bahkan sempat bertunangan secara tidak resmi dengan Andri, sebelum semuanya berubah sejak Andri memilih menikahi Jihan. Seketika, muncul satu pikiran di benaknya. Bagaimana kalau aku pertemukan mereka lagi? Beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuan Andri maupun Jihan, Ibu Rika menghubungi Rina lewat media sosial. Dengan bahasa yang manis dan penuh nostalgia, ia mengundang Rina untuk berkunjung. Rina, yang kini menjadi konsultan fashion, masih lajang dan tampak tak keberatan menerima undangan itu. Ia memang dulu menyimpan rasa pada Andri, dan luka penolakan itu belum sepenuhnya sembuh. Mendengar bahwa Ibu Rika mengajaknya bertemu, menyalakan kembali bara yang nyaris padam. Keesokan harinya, rumah Ibu Rika kedatangan tamu istimewa. "Andri pasti kaget kalau tahu aku datang," ucap Rina sambil tersenyum manis. "Makanya jangan bilang-bilang dulu. Mama cuma pengen ngobrol."
jawab Ibu Rika. Mereka duduk bersama di ruang tamu. Suasana mengalir begitu akrab. Rina sesekali tertawa kecil mendengar lelucon Ibu Rika, yang tampaknya lebih ramah dibanding biasanya. Aku dengar Andri sekarang tinggal di rumah sendiri ya, Bu? Tanya Rina. Ya, sama istrinya itu. Nada Ibu Rika melemah. Masih seperti dulu ya, Bu? Rina mencoba membaca situasi. Ibu Rika menatap lurus. Mama nggak pernah benar-benar cocok sama Jihan. Tapi Andri keras kepala. Tapi ya sudahlah. Mama juga mulai tua. Capek terus-terusan menentang. Tapi kamu tahu, Rin, kalau waktu itu bukan karena dia, mungkin kamu sekarang udah jadi menantu Mama. Ada jeda. Rina tak langsung menanggapi. Tapi senyumnya cukup menjawab bahwa ia masih menyimpan harapan. Beberapa hari setelah itu, Rina, kebetulan, muncul di salah satu acara kantor Andri, sebagai narasumber fashion branding. Andri terkejut, tapi tetap menjaga sikap profesional. Rina, di sisi lain, memainkan perannya dengan penuh keanggunan, tak berlebihan, tapi cukup untuk menarik perhatian. Usai acara, mereka sempat berbincang ringan. Rina mengatakan ia baru kembali dari luar negeri, dan, kebetulan, sering bertemu Ibu Rika belakangan ini. Andri tak menaruh curiga, namun ada rasa tidak nyaman di dadanya. Sementara itu, Jihan mulai merasakan perubahan. Andri jadi lebih sering menerima pesan dari Rina. Sesekali ada undangan untuk kopi santai atau reuni kecil. Meski Andri selalu jujur dan tidak menanggapi berlebihan, intuisi Jihan sebagai istri menangkap ada sesuatu yang aneh. Suatu malam, Jihan mengutarakan isi hatinya. Andri, kamu pernah cerita soal Rina. Sekarang kalian sering ketemu lagi, ya? Andri terlihat kaget, tapi tidak menyembunyikan apapun. Iya, tapi cuma ketemu di acara kantor. Kamu tahu sendiri aku nggak ada maksud apa-apa. Jihan mengangguk. Aku percaya. Tapi kamu harus tahu, perempuan bisa merasa kalau ada yang coba masuk ruang yang seharusnya bukan miliknya. Andri menatap istrinya lama, lalu menghela napas. Aku akan jaga jarak, Ji. Dan kalau Mama ada di balik ini, aku akan bicara padanya. Namun rencana Ibu Rika belum selesai. Ia mulai terang-terangan memuji Rina di depan Andri. Lihat tuh Rina, makin cantik, makin sukses. Cocok banget sebenarnya sama kamu. Andri menahan napas. Mama, aku mohon, jangan mulai lagi. Jihan itu istriku, dan aku bahagia bersamanya. Ibu Rika membuang muka. Tapi jelas rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Sementara itu, Jihan mulai merasakan luka lama kembali menganga. Ia tidak takut kehilangan Andri, tapi ia lelah jika harus terus diuji. Namun kali ini, ia memilih untuk tidak diam. Dan pertarungan berikutnya bukan lagi dengan kata-kata, tapi dengan sikap. Malam itu, langit terlihat kelabu. Hujan baru saja reda, meninggalkan embun tipis di kaca jendela rumah Jihan dan Andri. Di dalam rumah, suasana sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Namun, hati Jihan bergemuruh. Bukan karena marah, tapi karena akhirnya ia sampai pada titik di mana diam tak lagi cukup. Ia memandang Andri yang sedang menyimpan laptop ke dalam tas kerjanya. Andri, ucapnya lembut, tapi tegas. Besok antar aku ke rumah Mama. Ya, aku ingin bicara. Andri menatapnya, sedikit ragu. Kamu yakin? Jihan mengangguk. Sudah terlalu lama aku menahan. Aku harus bicara. Untuk diriku sendiri. Esok harinya, rumah Ibu Rika masih seperti dulu. Bersih, rapi, dan kaku. Jihan datang dengan busana sederhana, namun raut wajahnya mantap. Andri menemaninya,
walau gugup terlihat jelas di matanya. Ibu Rika menyambut mereka di ruang tamu. "Tumben datang bareng," ucapnya datar. Jihan tersenyum sopan. "Saya yang minta, Bu." Setelah basa-basi singkat, Andri pamit ke dapur, membiarkan ruang itu hanya untuk dua wanita yang selama ini berjalan di garis paralel. Suasana hening. Lalu Jihan bicara, dengan suara jernih yang penuh kendali. "Bu, izinkan saya bicara dari hati ke hati. Saya tahu sejak awal Ibu tidak pernah merestui pernikahan kami. Dan saya tidak pernah memaksa untuk dicintai. Tapi saya pikir, setelah bertahun-tahun, saya sudah membuktikan bahwa saya bukan musuh Ibu." Ibu Rika terdiam. Tapi ekspresinya tak semenyakitkan dulu. Mungkin karena ia tak menyangka Jihan akan sehalus ini. "Saya tidak ingin merebut Andri dari Ibu. Saya hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi kalaupun Ibu tetap tidak bisa menerima, saya tidak akan memohon. Saya hanya ingin Ibu tahu bahwa selama ini saya tidak pernah membalas semua perlakuan Ibu dengan kebencian." Ada air yang mulai menggenang di mata Jihan, tapi tidak jatuh. Ia menahannya, agar pesannya tidak kabur karena emosi. "Dan tentang Rina," suara Jihan sedikit bergetar. "Saya tahu Ibu berusaha mendekatkannya kembali dengan Andri. Tapi saya ingin Ibu tahu, pernikahan kami bukan permainan. Kami sudah membangun semuanya dari nol, dengan perjuangan. Dan saya percaya, Andri tidak akan mengkhianati itu." Ibu Rika masih diam. Lalu ia menatap Jihan, lebih dalam dari biasanya. Kali ini bukan dengan tatapan sinis, tapi seolah sedang menilai ulang seluruh kisah yang selama ini ia abaikan. "Kenapa kamu gak pernah marah?" tanya Ibu Rika pelan. "Kamu dihina, diusir halus, dibandingkan terus. Tapi kamu tetap datang, tetap baik." Jihan tersenyum, lirih. "Karena saya tahu, Ibu bukan orang jahat. Ibu cuma takut kehilangan anak laki-laki yang Ibu besarkan sendiri. Dan karena saya tahu, Andri sangat mencintai ibunya. Kalau saya ikut membenci Ibu, itu artinya saya tak cukup mencintai suami saya." Hening kembali menyelimuti ruangan. Beberapa detik kemudian, Ibu Rika menunduk. Bahunya sedikit bergetar. "Kadang aku benci sama diriku sendiri," katanya pelan. "Tapi terlalu gengsi untuk minta maaf. Aku pikir kalau aku terus keras, kamu akan pergi. Tapi kamu tetap ada." Untuk pertama kalinya, wajah Ibu Rika memperlihatkan air mata yang jatuh. Bukan karena sakit atau sedih, tapi karena kalah oleh ketulusan yang tak pernah melawan dengan amarah. Andri yang sejak tadi mendengarkan diam-diam di balik pintu, akhirnya masuk. Ia merangkul ibunya dan istrinya sekaligus. "Mama." Jihan gak pernah ingin menggantikan posisi mama. Dia cuma ingin mama terima dia sebagai bagian dari keluarga. Ibu Rika menarik napas panjang. Matanya menatap Jihan dengan tatapan yang baru. "Maafkan mama," katanya pelan. "Kalau kamu mau, mulai hari ini, anggap mama seperti ibumu sendiri." Jihan menunduk. Air matanya akhirnya jatuh juga. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena lega. Hari itu, bukan hanya luka lama yang dikelupas, tapi juga tembok dingin yang selama ini memisahkan mereka, perlahan runtuh, digantikan oleh jembatan baru bernama pengertian. Hari-hari setelah percakapan emosional antara Jihan dan Ibu Rika berjalan lebih ringan, namun tidak sepenuhnya tanpa ujian. Walau permintaan maaf telah terucap, dinamika hubungan yang rusak selama bertahun-tahun tidak serta-merta pulih begitu saja. Di sisi lain, Jihan memilih untuk tidak menaruh harapan muluk. Ia bersikap seperti biasa, hangat tanpa dibuat-buat, sopan tanpa berlebihan. Ibu Rika pun tampak lebih tenang, meski terkadang gesturnya masih kaku. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, tidak ada lagi komentar sinis tentang masakannya, pakaiannya, atau caranya merawat Andri. Namun,
Satu hal yang belum tuntas adalah kehadiran Rina. Sore itu, di kantor Andri, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. "Andri, bisa ketemu sebentar? Aku lagi di kafe dekat kantor. Banyak hal pengen aku omongin." "Rina." Andri menghela napas. Sudah beberapa kali ia menolak ajakan Rina dengan alasan kesibukan, tapi Rina tampaknya belum menyerah. Ia tahu, semakin ia diam, semakin besar peluang salah paham terjadi. Akhirnya, Andri memutuskan datang, bukan untuk membuka pintu masa lalu, tapi untuk menutupnya rapat-rapat. Di kafe, Rina tampil seperti biasa, rapi, anggun, penuh kendali. Ia menyambut Andri dengan senyum lebar, seolah waktu tidak pernah mengikis kenangan mereka. "Terima kasih sudah datang," ucap Rina sambil menyerahkan daftar menu. Andri duduk, tanpa menyentuh apapun. "Langsung saja. Rin, kamu ingin bicara apa?" Rina tersenyum kecil. "Andri, aku tahu kamu sekarang bahagia dengan istrimu. Tapi aku juga tahu, kamu tahu, kan, aku dan mama kamu masih sering ngobrol." Andri menegaskan pandangannya. "Dan itu bukan masalah. Tapi aku harap kamu tidak salah menafsirkan hubungan masa lalu kita." Rina sedikit tersentak. "Jadi, kamu benar-benar tidak menyesal? Bahkan sedikit pun?" Andri menarik napas dalam. "Tidak, Rin. Aku tidak menyesal. Karena aku memilih sendiri. Dan Jihan, dia bukan cuma istri. Dia teman seperjalanan, penguat, seseorang yang tetap tinggal bahkan saat aku terlalu lemah untuk membelanya. Kamu tahu, selama ini aku terlalu banyak diam." Mata Rina berkaca-kaca. Tapi Andri tetap tegas. "Kalau kamu menganggap kedekatan dengan mama sebagai alasan untuk masuk kembali ke hidupku, aku mohon hentikan. Aku tidak ingin ada yang salah paham, terutama Jihan. Dia tidak pernah menuduhmu apapun, tapi aku bisa lihat bagaimana dia terluka. Dan aku tidak akan membiarkannya merasa sendiri lagi." Hari itu juga, sepulang dari kantor, Andri menemukan Jihan sedang duduk di ruang tengah, membaca laporan kerja. Tanpa banyak bicara, Andri mendekat dan memeluknya dari belakang. "Maafkan aku," bisiknya. Jihan menutup buku di pangkuannya. "Untuk apa?" "Untuk semua waktu di mana aku membiarkan kamu berjuang sendirian. Untuk diamku yang membuat kamu harus kuat tanpa pegangan." Jihan menoleh, menatap wajah suaminya, lalu menggeleng pelan. "Selama ini aku memang berjalan sendirian dalam banyak hal. Tapi aku tahu kamu mencintaiku. Aku cuma berharap suatu hari nanti, kamu akan berani memilih." Andri mencium keningnya. "Aku sudah memilih. Dan aku akan terus memilih kamu, Jihan. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai satu-satunya yang layak berjalan bersamaku." Beberapa hari kemudian, Andri mengajak Jihan untuk makan malam bersama di rumah Ibu Rika. Saat mereka tiba, Ibu Rika tampak lebih santai. Tidak ada lagi komentar pedas atau sindiran. Bahkan, ia menyajikan makanan favorit Jihan, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Selama makan malam, Andri bicara dengan mantap. "Ma, aku sudah bicara dengan Rina. Aku minta dia berhenti menghubungi aku. Aku juga minta mama jangan lagi berharap yang aneh-aneh. Jihan adalah pilihanku, dan aku tidak akan biarkan siapapun, termasuk mama, mengusiknya lagi." Ibu Rika nyaris tersedak makanannya. Ia menatap Andri, lalu Jihan. Kali ini, bukan dengan kemarahan, tapi semacam kekaguman. "Kamu sudah dewasa ya, Andri," gumamnya pelan. "Akhirnya berani juga melawan mama." Andri tersenyum. "Aku tidak melawan, Ma. Aku hanya menjaga." Malam itu, tak ada air mata, hanya kelegaan.
Jihan memandang suaminya dengan bangga. Untuk pertama kalinya, Andri berdiri sebagai pelindung, bukan hanya penonton. Dan itu membuat luka yang dulu menganga perlahan terasa sembuh. Hari itu langit cerah, tapi hati Jihan sedang gelisah. Bukan karena ada masalah besar, melainkan karena sesuatu yang tak biasa terjadi pagi tadi. Ibu Rika mengirim pesan singkat padanya. Bukan dalam bentuk teguran, bukan sindiran. Hanya satu kalimat. "Jihan, kalau sempat, datang ke rumah ya. Mama pengin bicara." Jihan memperlihatkan pesan itu pada Andri. Suaminya tersenyum tipis. "Mungkin Mama ingin minta maaf," katanya pelan. Jihan ragu. Setelah semua ini, apa mungkin? Andri menggenggam tangan istrinya. "Kamu sudah lakukan yang terbaik. Sekarang saatnya biarkan Mama belajar sendiri apa arti seorang Jihan." Di rumah Ibu Rika, Jihan datang sendiri. Ia mengenakan blus sederhana warna krem dan celana bahan gelap. Wajahnya tenang, tapi langkahnya hati-hati. Ibu Rika sudah menunggunya di ruang tamu, duduk dengan secangkir teh yang tampak tak tersentuh. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, dan ada gurat letih di matanya. "Duduklah," katanya, pelan. Tak ada nada perintah seperti biasanya. Jihan duduk, membiarkan hening beberapa detik sebelum akhirnya Ibu Rika menarik napas panjang. "Aku nggak pernah tahu harus mulai dari mana, tapi hari ini aku merasa waktunya sudah lewat terlalu lama," katanya lirih. "Aku ingin minta maaf, Jihan." Jihan terdiam. "Selama ini aku keras kepala. Aku merasa kamu bukan menantu yang cocok, bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu bukan pilihanku." Ibu Rika menunduk, menggenggam tangan sendiri. "Aku terlalu banyak kehilangan selama hidupku. Suamiku, hidup yang stabil, dan aku hanya punya Andri. Jadi, saat kamu datang dan mengambil dia, aku merasa seperti kehilangan lagi." Jihan mendengarkan dengan tenang, tapi matanya mulai basah. "Aku butuh waktu untuk sadar," lanjut Ibu Rika. Suaranya mulai bergetar. "Sadar bahwa aku selama ini menyakiti orang yang tidak pernah sekalipun menyakitiku balik. Kamu tetap baik, tetap sopan, tetap datang walau tidak diundang, tetap tersenyum walau disakiti." Ibu Rika akhirnya menoleh ke arah Jihan, dan untuk pertama kalinya air mata menetes dari matanya di hadapan sang menantu. "Maafkan aku, Jihan, dari lubuk hati yang paling dalam. Aku bukan ibu mertua yang baik, tapi kalau kamu masih mau, aku ingin belajar menjadi ibumu juga." Jihan menutup mulutnya, menahan isak. Hatinya sudah lama terluka, tapi kata-kata itu membasuh luka itu dengan hangat yang tak terduga. Ia bergeser mendekat, menggenggam tangan Ibu Rika. "Terima kasih, Bu," ucapnya pelan. "Saya tidak butuh ibu sempurna. Saya cuma butuh ibu mengizinkan saya ada di keluarga ini sepenuhnya." Beberapa hari kemudian, perubahan perlahan tapi nyata mulai terlihat. Ibu Rika mulai mengajak Jihan bicara tentang hal-hal kecil. Kadang soal resep, kadang soal pekerjaan. Bahkan suatu pagi, ia menelepon hanya untuk bertanya apakah Jihan sudah sarapan. Dan yang membuat Jihan nyaris tak percaya adalah kejadian di arisan keluarga besar. Saat salah satu sepupu Andri menyindir Jihan soal terlalu sibuk bekerja, Ibu Rika berdiri dan menjawab dengan tegas. "Jihan itu wanita luar biasa. Dia kerja keras bukan karena ambisi, tapi karena dedikasi. Dan Andri sangat beruntung punya istri sepertinya." Ucapan itu menggema di kepala Jihan selama berhari-hari. Malamnya, Andri menggoda istrinya yang tampak masih tersenyum sendiri. "Masih nggak percaya Mama bilang kamu luar biasa?" Jihan mengangguk pelan. "Aku nunggu momen itu bertahun-tahun, Andri. Dan sekarang, rasanya seperti mimpi." Andri menarik Jihan ke pelukannya.
Ini bukan mimpi. Ini hasil dari kesabaran kamu. Dan sekarang, bukan cuma aku yang tahu kamu luar biasa. Dunia juga akan tahu. Hari itu, langit pagi tampak cerah. Seakan alam ikut merayakan Hari Istimewa Jihan. Sebuah acara penghargaan besar diadakan oleh Asosiasi Pemasaran Nasional, dan Jihan menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi, Marketing Director of the Year. Seluruh rekan kantornya hadir, termasuk Pak Budi dan Santi yang sejak awal sudah tahu betapa Jihan layak mendapatkan itu semua. Tapi yang membuat hatinya bergetar lebih dalam adalah kehadiran dua orang yang tak pernah ia bayangkan akan duduk di barisan depan, Andri dan Ibu Rika. Ibu Rika mengenakan kebaya abu-abu lembut. Wajahnya bangga, tidak lagi kaku atau penuh kontrol seperti dulu. Ia berdiri dan bahkan ikut tepuk tangan paling keras ketika nama Jihan disebut di panggung. Di atas panggung, Jihan berdiri di depan mikrofon. Lampu sorot menyinarinya, tapi ia tidak silau. Ia sudah terbiasa berdiri tegak dalam segala situasi, bahkan saat hatinya dulu penuh luka. Saya persembahkan penghargaan ini untuk semua perempuan yang pernah diragukan, direndahkan, dan tidak dipercaya, ucapnya lantang. Saya pernah dianggap tidak cukup baik, bahkan oleh keluarga sendiri. Tapi hari ini saya berdiri bukan untuk membuktikan siapa salah dan siapa benar, tapi untuk menunjukkan bahwa kesabaran, kerja keras, dan ketulusan tidak pernah sia-sia. Matanya menatap ke arah Ibu Rika, yang kini terlihat menyeka sudut matanya. Dan untuk seseorang yang pernah saya sebut Ibu, meski ia belum siap menerima saya waktu itu, terima kasih. Karena melalui luka dari Ibu, saya belajar menjadi lebih kuat. Dan hari ini, saya bersyukur bisa menyebut Ibu kembali dengan penuh cinta. Tepuk tangan membahana. Sebagian penonton meneteskan air mata, termasuk Santi yang sejak tadi tak henti-henti memotret dan mengabadikan momen. Di rumah malam harinya, Ibu Rika berdiri di dapur, membantu menyusun makanan kecil di atas meja. Ia melirik ke arah Jihan yang sedang mengganti sepatu. "Kamu luar biasa tadi," ucapnya lirih. Jihan tersenyum, menoleh. "Saya hanya berbagi apa yang saya rasakan, Bu." Ibu Rika berjalan mendekat, memegang bahu Jihan. "Kamu pantas dapat semua penghormatan itu. Dan kamu juga pantas dapat pengakuan dariku, meskipun terlambat." Ia menatap menantunya lekat-lekat. "Mulai hari ini, kamu bukan hanya istri Andri, tapi anakku juga. Tidak setengah-setengah, penuh." Jihan memeluknya. Tak ada lagi ganjalan, tak ada lagi jarak. Beberapa bulan kemudian, Jihan dan Andri pindah ke rumah baru mereka. Rumah kecil dengan taman mungil di depan, hasil kerja keras mereka berdua. Setiap minggu, Ibu Rika sering datang, membawa masakan atau sekadar duduk di teras sambil ngobrol. Kadang membantu menyiram tanaman, kadang menanyakan kabar Jihan di kantor. Dan yang paling membahagiakan, hubungan mereka bukan lagi karena kewajiban keluarga, tapi karena cinta yang dibangun ulang dari dasar. Di salah satu akhir pekan, Andri duduk di samping Jihan di bangku taman. "Kamu tahu nggak?" ucapnya. "Waktu Mama bilang kamu luar biasa di acara penghargaan itu, aku hampir nggak percaya itu keluar dari mulut Mama sendiri." Jihan tertawa pelan. "Aku juga nyaris pingsan waktu itu." Andri merangkul istrinya. "Kamu hebat, Han. Aku bersyukur setiap hari bisa jadi suami kamu." Jihan memejamkan mata, menikmati hembusan angin sore. Tidak lagi ada luka, tidak lagi ada pengakuan yang ditagih. Hanya ada satu hal yang kini pasti. Ia diakui, ia dihormati, ia dicintai. Dan yang terpenting, ia tak pernah kehilangan dirinya sendiri. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur,
atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.